Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Masito, guru kelas 1 SD Negeri Gedung Sari 1, Kota Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata saya pada topik 1 Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Topik 1 terdapat 5 modul yang akan kita pelajari. Modul pertama yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2 mendidik dan mengajar. Modul 3 mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4 mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul kelima pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Memasuki modul yang pertama yaitu mengenal dan memahami sebagai pendidik. Guru perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid menjadi berdaya dan menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidup bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Pendidikan berguna untuk menuntun segala kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh guru untuk menuntun anak-anak sesuai dengan kodratnya, yang pertama adalah memaknai dan menghayati sebagai manusia untuk terus belajar. Yang kedua, menyelaraskan diri dengan konteks zaman. Dan yang ketiga, menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan. Selanjutnya, modul kedua adalah mendidik dan mengajar. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid dengan segala daya dan upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani agar dapat memperbaiki perilakunya. Mendidik menyeluruh. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi anak-anak. Sedangkan pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Selanjutnya, pendidikan selama 1 abad. Terdapat beberapa poin. Yang pertama, sistem pendidikan kolonial berdasarkan perintah dan sanksi menimbulkan kekerasan. Sistem penilaian hanya berdasarkan kecakapan kognitif dan diskriminatif. Kedua, Ki Hajar Dewantara menggagas pendidikan yang transformatif dan humanis yang memelihara kedamaian, yaitu sistem Among. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Yang ketiga, pendidikan yang sesuai dengan bangsa Indonesia adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Yang keempat, pendidikan kultural akan melengkapi, mempertajam, dan memperkaya kecerdasan intelektual. Menjadi manusia secara utuh, yaitu bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak dapat menimbulkan daya dan memunculkan budi pekerti. Selanjutnya, pendidikan atau tuntunan seyogyanya mampu memberikan didikan lahir dan batin kepada murid agar menjadi manusia merdeka. Memasuki modul ketiga, mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Peran guru adalah menentukan tujuan pelajaran yang dipelajari, memantau proses pembelajaran,
dan membimbing murid untuk refleksi pengalaman belajar. Pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang bergerak begitu cepat. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga kita harus menyesuaikan cara mengajar dan mendidik kita sesuai perkembangan zaman. Ada 3 asas yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara atau yang sering disebut juga dengan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Mari kita pelajari 3 asas trikon tersebut. Kontinu yaitu pengembangan yang dilakukan harus dilakukan secara berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar bahkan praktik pendidikan di luar negeri. Konsentris, pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Memasuki modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti atau watak manusia terdiri dari 2 bagian. Yang pertama bagian biologis dan yang kedua adalah bagian intelligible. Bagian biologis yang tidak dapat berubah meliputi rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, rasa iri, rasa egoisme, rasa berani, dan segala perasaan dan jiwa manusia. Bagian intelligible yang dapat berubah meliputi kecakapan dan keterampilan pikiran, kemampuan menyerap pengetahuan. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi dalam pengembangan pendidikan didasarkan pada 2 teori, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif. Teori tabula rasa yaitu kodrat anak seperti kertas kosong dan guru yang menuliskannya. Sedangkan teori negatif, kodrat anak seperti kertas yang sudah berisi, guru tinggal melengkapi. Memasuki modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid pada keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan yang memerdekakan murid mereka dalam belajar dan menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Pendidikan tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan saja, melainkan pendidik juga harus mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, melainkan perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Dengan menyongkong kodrat alam anak-anak yang kita didik agar dapat mengembangkan hidupnya lahir dan batin menurut kodratnya, dengan begitu akan mengantarkan murid selamat dan bahagia, dan bisa menciptakan lingkungan belajar terbaik bagi murid. Bapak dan Ibu guru hebat, demikian tadi pemaparan saya dalam topik 1 Merdeka Belajar. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.